Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda, absen 31, kelas 12 MIPA 5 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin, yaitu antara tahun 1960 sampai tahun 1965, berada di tangan Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan juga PKI di kanan dan kirinya. Sejak Kabinet Juanda memberlakukan SOB dan kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958, TNI mulai memainkan peran penting dalam bidang politik, yaitu dengan mengusulkan hidupnya Undang-Undang Dasar 1945. Menguatnya pengaruh TKI membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua taktik. Yang pertama, yaitu Presiden Soekarno berusaha mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI. Yang kedua, Presiden Soekarno berusaha merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Selain TNI Angkatan Darat, kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. Setelah mengalami kehancuran pada tahun 1948 karena pemberontakan PKI Madiun, PKI kemudian muncul kembali menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7/1959. PKI mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian, PKI memperkuat kedudukannya dengan menyokong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan dari Presiden Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Peta kekuatan politik nasional. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI juga berusaha meroleh citra sebagai Pancasilais dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Dipa Nusantara Aidit, bahwa melaksanakan manipol secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipol. Ungkapan Aidit tersebut merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Presiden Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan oleh Presiden Soekarno secara baik-baiknya. Karena melalui Nasakom inilah PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat, bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden. Konsep awal menyebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah seperti partai yang suka memberontak. Namun, dalam keputusan finalnya, Presiden Soekarno meminta untuk ditambahkan kata sedang di depannya kata memberontak, sehingga berbunyi sedang memberontak, karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumusan tersebut, calon partai yang dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. PKI pun melakukan upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pimpinan PKI, yaitu DN Aidit, siapa setuju Nasakom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Presiden Soekarno juga dikutip dan disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus melanjutkan kegiatannya dengan berbagai isu yang
yang memberikan citra kepada PKI sebagai partai paling monopolis dan pendukung Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal untuk membentuk Kabinet Gotong Royong atau Kabinet Nasakom pada tahun 1960 karena mendapatkan tentangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapatkan kompensasi tersendiri, yaitu dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGA, DPA, dan pengurus besar Front Nasional serta dalam Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Dalam kondisi ini mendorong pimpinan TNI Angkatan Darat untuk berusaha mengimbanginya, yaitu dengan mengajukan calon-calon lain sehingga dapat menjadi pengontrol PKI dalam komposisinya. Namun upaya ini berjalan secara tidak optimal karena Presiden Soekarno masih memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI Angkatan Darat mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengkacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkannya perintah untuk penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di beberapa daerah lain juga dibekukan. Namun tindakan TNI Angkatan Darat ini tidak disetujui oleh Soekarno dan memerintahkan segala hal keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Pada akhir tahun 1964, Partai PKI disudutkan dengan ditemukannya dokumen rahasia PKI, yaitu berisi tentang resum program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melakukan aksi perebutan kekuasaan. Akan tetapi, dari pihak PKI yaitu Aidit menyangkal bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu, sehingga menyebabkan isu politik besar yang pernah terjadi pada tahun 1964. Permasalahan tersebut berhasil diselesaikan oleh Presiden Soekarno dengan cara mengumpulkan pimpinan-pimpinan partai dengan membuat kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur dalam negeri secara musyawarah karena sedang menjalankan konfrontasi dengan negara Malaysia. Nah, kesepakatan ini disebut Deklarasi Bogor. Akan tetapi, pihak PKI itu malah melakukan tindakan sebaliknya. Dia itu malah melakukan sikap ofensif terhadap Partai Murba dengan melakukan serangan politik. Nah, Partai PKI menuduh Partai Murba telah memecah belah Persatuan dan Kesatuan Nasakom. Salah satunya yaitu dengan mengadakan kudeta dan juga akan membunuh ajaran dan juga pribadi Presiden Soekarno. Nah, tuduhan PKI itu berhasil sehingga membuat Partai Murba dibekukan oleh Presiden Soekarno dan ditangkapnya para tokoh-tokoh Partai Murba, salah satunya adalah Sukarni. Merasa kedudukannya paling kuat, Partai PKI itu berusaha melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kedudukan di dalam kabinet, yaitu dengan melakukan aksi coret-coret, pidato, dan petisi yang menyerukan kabinet Nasakom. Mereka juga menuntut pergantian pembantu-pembantu presiden yang dianggap tidak mampu dalam merealisasikan program pemerintah. Selain itu, mereka juga memaksa agar segera dibentuknya kabinet gotong royong yang berporoskan Nasakom. Selain itu, dalam TNI AD pun PKI juga melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk mematahkan pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI AD, yaitu salah satunya adalah peristiwa Bandar Betsi dan peristiwa Jengkol. Apa sih peristiwa Bandar Betsi itu? Peristiwa Bandar Betsi adalah peristiwa dibantainya salah satu anggota TNI yaitu Letda Sujono pada tanggal 14 Mei 1965. Yang peristiwa ini terjadi di perkebunan karet Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara dengan tujuan PKI ingin merampas tanah negara di Sumatera Utara.
Nah, yang kedua adalah peristiwa jengkol. Hampir sama kejadiannya dengan peristiwa Banarbasi, yaitu untuk merampas tanah milik negara, yaitu terjadi di perkebunan jengkol pada tanggal 15 Oktober 1961. Nah, dalam peristiwa ini itu tanah-tanah yang sudah direbut tadi itu dibagikan kepada anggota PKI tanpa memperhitungkan siapa sih pemilik tanah tersebut. Banyak korban jiwa yang jatuh akibat peristiwa tersebut. Nah, upaya-upaya rorongan yang dilakukan tadi itu dilakukan melalui media radio, pers, dan juga poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuannya adalah untuk menguasai desa, untuk mengepung kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.